Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah, salatan wassalaman ala rasulillah, amma ba'd. Wa qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udhu billahi minasyaitonir rajim, wa aqimus salata wa atuz zakah warka'u ma'ar raki'in. Amma ba'd. Hadirin rahimani wa rahimakumullah. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, dirikanlah sholat, tunaikanlah zakat, dan rukuklah bersama orang-orang yang rukuk. Ini sesungguhnya ayat yang memerintahkan kepada kita untuk menegakkan sholat dan juga sholat berjamaah. Sholat itu begitu pentingnya karena apa? Karena sholat itu menjadi penentu kebaikan amal-amal kita yang lain. Kata Nabi, awwalu ma yuhasabu bihi yaumal qiyamatis sholat. Amal yang pertama akan dihisab di hari kiamat adalah sholatnya. Apabila sholatnya baik, bagaimana? Ya, apabila sholatnya baik, maka baik seluruh amalan. Idza sholuhat syairu amal. Sebaliknya, apabila sholatnya buruk, iya, wa idza fasadat syairu amal. Apabila sholatnya buruk, maka buruk. Jadi kalau begitu, seandainya digambarkan dalam bentuk angka, itu kira-kira bagaimana itu? Sholat itu angkanya di paling depan apa di belakang? Di depan. Kalau di depan itu baik, maka yang di belakang baik. Ya, katakanlah yang di belakang 0 gitu ya. 0 gitu ya. Maka apabila sholat itu diberi angka 1, maka 0 di belakang berfungsi apa enggak? Berfungsi melipat gandakan 10 kali lipatnya. Misalnya sholatnya dinilai 2, berarti 0 yang di belakang 20, maka melipat gandakan menjadi 20. Tapi kalau kalau sholatnya nilainya 0, maka yang belakang 000 di belakang bagaimana? Ya tidak ada artinya. Jadi kalau begitu, sholat ini penentu amal-amal yang lain. Karena apa? Karena yang membedakan ya orang itu mukmin dengan ghairu mukmin itu apanya? Sholatnya. Kalau ghairu mukmin berarti amal kebaikan sebesar apapun, bagaimana di sisi Allah? Makbulatun apa mardudatun? Mardudatun. Gak ada artinya kebaikan sebanyak apapun kalau sholatnya ini rusak. Tetapi kalau sholatnya bagus, ya maka akan melipat gandakan amalnya per 10 begitu. Nah, ini pentingnya kita menjaga sholat ya. Karena apa? Karena sholat kedudukannya adalah sebagai tiang dari agama. As-sholatu immaduddin. Waman aqamaha faqad aqamaddin, waman tarakaha faqad hadamaddin. Jadi kalau kita melihat dalam sebuah bangunan ya, itu tiangnya
itu dicabut gitu ya, bangunan itu akan roboh ya kan. Nah, tiang-tiang inilah yang menjadi pondasi yang menjadi tegaknya daripada bangunan, sebagaimana sholat yang menjadi tegaknya daripada agama. Karena apa? Karena apabila sholatnya rusak ya, kata firman Allah dalam Al-Quran bahwa inna sholata tanha anil fahsya'i wal munkar. Sesungguhnya sholat ini yang mencegah perbuatan keji dan mungkar. Jadi kalau sholatnya sudah bagus, maka akan tercermin dalam kehidupannya asar-asar yang bagus ya. Asar sholat bukan jidatnya yang ireng, bukan. Asar sholat adalah kemampuan untuk membawa sholat dalam kehidupan di luar sholat. Kalau kita di dalam sholat itu mampu untuk mengendalikan perkataan ya. Kalau kita berkata-kata di luar apa yang ditentukan dalam sholat, boleh apa enggak? Ya, berarti kan kita mengendalikan kata-kata dalam sholat itu banyak bertasbih, bertahmid, membaca Quran, kan begitu. Bacaan-bacaan dalam sholat adalah sebagai bentuk zikrullah. Nah, maka sholat yang bagus ya, itu ketika dia membawa keadaan sholat dalam kehidupan di luar sholat, dia mampu mengendalikan kata-katanya ya, mampu mengatur pandangan. Ingat itu, di dalam sholat kita menutup aurat ya, di luar sholat kita juga menutup aurat. Di dalam sholat ditutup dengan salam kanan kiri ya, kita juga perlu dalam kehidupan di luar sholat untuk senantiasa melihat kanan kiri ya, tetangga kita bergaul dan seterusnya. Artinya apa? Ketika sholatnya itu bagus, artinya dia bisa membawa sifat-sifat sholat dalam kehidupan di luar sholat, maka sudah pasti ya, dia terhindar ya, atau mampu menjaga dirinya dari perkara-perkara yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi kalau kita sholatnya tidak bagus, tidak mampu membawa sifat-sifat sholat dalam kehidupan di luar sholat ya, maka amal-amal yang lain kita akan rusak, akan tidak bermakna, haba ammansuro ya, berterbangan seperti debu-debu yang hilang ya, menghilang. Karena apa? Karena tidak mampu membawa sifat-sifat sholat dalam kehidupan di luar sholat. Oleh karena itu, maka dalam Islam digambarkan sholat sebagai bentuk komunikasi khusus antara hamba dengan siapa? Dengan Tuhannya, dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Boleh nggak komunikasi dengan Allah itu dicampur-campur? Ya, boleh apa enggak? Ya, kita komunikasi dengan Allah pada saat sholat itu nggak boleh dicampur-campur dengan komunikasi dengan yang lain, itu khusus. Maka digambarkan seperti relasi khusus ya, hamba dengan kholik ya, itu memenuhi relasi satu-satu ya, kita makhluk dengan Allah. Tapi dalam waktu yang bersamaan, Allah Subhanahu wa Ta'ala dia mendapatkan komunikasi dari seluruh makhluknya, banyak banget ya. Bingung nggak Allah kira-kira? Tidak ya, tidak. Karena Allah Maha mendengar ya, tidak ada yang terlewatkan dan tidak ada yang tertukar. Ini hebatnya ya. Ini membentuk fungsi konstan ya, dari hambanya kepada Allah, begitu seterusnya. Nah, hadirin rahimani wa rahimakumullah, maka saat kita berkomunikasi dengan Allah
kita penuh dengan kekhusyuan, penuh dengan tawadu, sehingga Allah Subhanahu wa taala akan memperhatikan daripada permintaan-permintaan kita, doa-doa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, semoga Allah senantiasa menjaga kita agar supaya kita senantiasa memiliki kekuatan untuk menjaga sholatnya. Ya. Coba sekarang kita dapat berhubungan dengan orang yang jauh dengan menggunakan HP ya, dengan WA, kan gitu ya, dengan HP. Kalau kita nggak punya HP, rasanya gimana? WhatsApp-nya diblokir kayak apa kemarin misalnya. Gitu, gimana rasanya? Aduh, gitu ya. Nah, bagaimana kalau kita itu kehilangan sholat? Ya, berarti kan kehilangan kontak dengan Allah Subhanahu wa taala, ya. Karena kalau kehilangan kontak dengan Allah Subhanahu wa taala, kayaknya kita kayak gak ada artinya ya. Ya. Oleh karena itu kita bersyukur Allah memberikan kita sholat. Berarti kita senantiasa bebas berkomunikasi dengan Allah Subhanahu wa taala. Ya, semoga Allah menjaga kita sebagai orang yang senantiasa menjaga sholat. Amin ya robbal alamin. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf atas kurangannya. Nun wal qalami wa ma yasturun. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.